karena merupakan kewajiban, ya harus dikeluarkan. Ini cara mensyukuri nikmat yang berupa harta kekayaan. Pergunakan harta kita di jalan Allah, pergunakan harta kita untuk hal-hal yang positif. Elvitor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dulur El Victor, pada sore yang penuh kebahagiaan ini, saya Syifa akan menemani Anda bersama dalam 1 jam ke depan ya, dalam acara Talk Show 4 Mata bersama Basnas Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan bersama Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, yaitu Dr. Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI, Ketua Basnas Wakil Ketua 2 Yai, Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, yang pastinya sangat penting nih untuk kita kaji, karena ini merupakan sebuah langkah agar diri kita ini menjadi lebih baik lagi. Baik, dulur El Victor, beliau juga telah berada di studio dan siap untuk memberikan pencerahan. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Yai, bagaimana kabarnya Yai? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah, njeh Yai. Kira-kira akhir-akhir ini Basnas bulan ini ada kegiatan apa aja Yai? Ya, Basnas memang banyak sekali kegiatan-kegiatan, utamanya pentasorufan. Oh, bulan ini ada pendistribusian pentasorufan banyak ya, tiap bulan. Oh, tiap bulannya. Ya, tiap bulan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 hampir bisa dipastikan setiap hari ada pentasorufan, karena memang program dari Basnas Provinsi Jawa Timur ini amat sangat banyak sekali dan meliputi seluruh wilayah Jawa Timur. Iya. Jadi misalkan hari ini di Kabupaten Sidoarjo, besok ada di Pasuruan. Jadi merata ya, besoknya lagi ada di Banyuwangi. Iya, jadi hampir setiap hari ada kegiatan pentasorufan terkait dengan program-program Basnas Provinsi Jawa Timur, karena memang Basnas Provinsi Jawa Timur ini kan tidak memiliki mustahik gitu ya. Mustahiknya itu ada di daerah-daerah, di kabupaten kota. Iya, cuma kita berharap kabupaten kota, Basnas yang ada di kabupaten kota itu adalah mengajukan atau permohonan program yang ada di Basnas Provinsi Jawa Timur. Misal kita ada program pembuatan rombong. Oh, rombong UMKM ya. UMKM ya. Nah, rombong ini masing-masing kabupaten kota kita beri jatah 10 rombong. Setiap kotanya. Setiap kabupaten kota. Kalau dikalikan 38 sudah berapa? Ya, 300-an lebih ya. Ada juga bantuan yang kita gulirkan melalui program ternak kambing. Jadi ternak kambing ini dalam satu kabupaten atau kota itu kita beri jatah satu kelompok. Satu kelompok itu isinya 10 orang. Jadi mereka 10 orang ini dalam satu kelompok 10 orang. Nah, masing-masing orang ini kita kasih kambing betina 3 kambing. Itu ada syarat ketentuannya ya? Ya, syarat ketentuannya adalah orang-orang yang memang tidak mampu, yang pertama ya. Orang yang memang betul-betul tidak mampu dan dia punya kesungguhan, punya skill untuk bisa mengembala kambing. Untuk mengembangkan itu ya. Jangan sampai diberikan kepada ustadz. Jadi ternak kambing itu ya untuk orang-orang yang memang sudah proper di bidangnya. Yang memang tidak mampu dia dalam ekonomi dan dia punya bakat, punya skill untuk bisa mengembangkan kambing itu gitu loh. Misal dia bisa ngarit gitu ya kan. Tidak semua orang bisa ngarit. Iya, apalagi profesinya guru misalkan atau ustadz misalkan. Ya tidak bisa ngarit mereka gitu loh ya.
Jadi itu mustahik yang bisa menerima bantuan ternak kambing. Nah, kambing ini harus satu kelompok. Satu kelompok atau kandangnya kandang komunal. Oh, jadi satu kandang itu ada beberapa ya? Iya, jadi 10 orang ini ditaruh di dalam satu kandang kambingnya itu. Kalau diperenco-perenco, apa diperenco-perenco itu ya? Dipisah-pisah ya. Dibagi-bagi. Kalau dipisah-pisah 10 orang itu dibawa ke rumahnya masing-masing, pengawasannya susah. Jadi karena digabungkan ini biar pengawasannya itu lebih sama-sama. Iya, artinya kelompok ini saling mengawasi gitu loh. Jadi tidak ada satu orang yang ingin menjual kambingnya itu. Iya, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kalau kandangnya itu komunal, kandangnya jadi satu. Tapi kalau dipisah-pisah, wah kemungkinan besar bisa dijual. Bisa dijual. Iya, yang kita tidak tahu alasannya mati atau apa gitu. Nah, satu kambing itu kita kasih harga 2.500.000. Sehingga kalau satu orang dapat 3 kambing, maka dia dapat jatah 7.500.000. Tapi bukan diberikan uangnya, diberikan gitu berupa kambingnya. Kambingnya yang belanja kambing itu adalah Basnas daerah. Jadi pihak Basnasnya yang terjadi. Ya, jadi kita transfer duit 75 juta ke Basnas daerah. Misalkan Basnas Banyuwangi. Kita transfer ke Basnas Banyuwangi. Lah nanti Basnas Banyuwangi sana yang membelanjakan kambingnya. Karena masing-masing daerah itu tidak sama kambingnya. Kalau Madura itu namanya kambing kacang. Yang cocok di sana. Macam-macamnya beda ya. Ya, kalau di Trenggalek misalkan itu wedhus kibas. Kalau di Banyuwangi itu kambing etawa. Oh, yang menghasilkan susu ya? Nah, ya yang menghasilkan susu itu kambing Banyuwangi di sana, kambing etawa itu. Makanya kita tidak memberikan kambingnya dari Basnas Jawa Timur, kita transfer duitnya ke masing-masing Basnas daerah. Basnas daerah lah yang membelanjakan, kemudian diberikan kepada 10 orang mustahik ini. Luar biasa ya. Ternyata banyak kegiatan Basnas yang tidak kita tahu Maksudnya orang awam masih belum tahu. Termasuk juga kita memiliki program bedah rumah. Oh, ada program bedah rumah juga ya. Yang dia biasa kita sebut dengan RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Nah, ini rumah ini ya, bedah rumah ini masing-masing kabupaten kota kita jatah 5 rumah. Oh, 5 rumah tiap kabupaten. Tiap kabupaten 5 rumah. Kalau dikalikan 38 kabupaten kota, banyak ya. Ya, itu amat sangat banyak sekali gitu loh ya kan. Nah, masing-masing rumah itu kita jatah 20 juta. 20 juta tiap rumahnya ya. Tiap rumah. Sehingga kalau masing-masing kabupaten kota itu 5 rumah, ya kita transfer duitnya ke Basnas kabupaten itu 100 juta. Masya Allah. Kali 38. Wah, luar biasa. Ya 100 juta kali 38, 3 miliar, 800 juta. Itu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, yang menentukan rumah siapa yang akan dibedah itu ya Basnas kabupaten kota. Jadi gitu mereka loh. survei dulu. Survei dulu ke lokasi. Layak ndak ini ya gitu loh. Survei kelayakan. Maka Basnas dari kabupaten kota itulah yang mengusulkan 5 nama yang akan menerima bantuan bedah rumah. Oke. Nah. Untuk mengenai zakat juga nih Yai, kan Basnas kan memang dasarnya zakat Yai. Nah, biasanya zakat ini melalui apa Yai? Apa harus ke kantor langsung atau bisa melalui transfer atau apa Yai? Ya, jadi memang Basnas Provinsi Jawa Timur itu sudah mengikuti teknologi yang mutaakhir ya. Jadi cara mudah untuk berzakat ya. Cara mudah untuk berzakat. Jadi bagi yang ingin datang ke kantor Basnas, monggo dipersilahkan. Bagi yang ingin transfer ya melalui rekening, kita punya rekening di beberapa bank, tinggal dibuka saja nanti webnya itu. Itu sudah muncul semua, iya. Bisa melalui barcode ya. Bisa melalui barcode. Jadi memang kita sudah mengikuti
perkembangan teknologi yang ada, sehingga orang-orang yang ingin berzakat melalui Basnas Provinsi Jawa Timur sudah tidak lagi mengalami kesulitan gitu ya. Nah, biasanya tuh masih banyak yang bertanya-tanya nih apakah zakat itu harus dikeluarkan setiap bulan atau hanya di bulan Ramadan saja ya? Bagi yang sudah ada kepastian gaji atau bisaroh setiap bulannya, contohnya PNS PNS itu sudah ada kepastian setiap bulannya. Apakah dia yang bekerja di kantoran atau jadi guru misalkan, itu kan sudah ketahuan kan, nominal setiap bulannya sudah ketahuan. Maka kalau mereka para PNS yang beragama Islam ini sudah mencapai nisab sudah mencapai nisab, maka menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat setiap bulan. Zakat penghasilan tadi. Zakat profesi namanya. Zakat profesi itu bisa dikeluarkan setiap bulan kalau memang nominal setiap bulan itu sudah ketahuan. Misal gaji pokoknya 10 juta, kemudian tunjangan dan lain sebagainya 5 juta misalkan, sudah 15 juta. Nah, mereka yang sudah punya gaji 15 juta ini sudah nisab gitu ya, sudah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan 2,5%. Gitu, ada kalkulatornya? Ya, ada kalkulatornya. Nanti bisa dilihat di kalkulator Basnas itu. Di Basnas ada? Ada kalkulator Basnas menghitung itu. Jadi kalau 10 juta, 2,5% itu ya 250.000. Ya, kalau ditambah 5 juta lagi yang 15 tadi itu, ya ditambahkan yang sisanya itu 250 dibagi 2 kan 125, ditambah saja. Baik ya. Masih banyak lagi program dari Basnas Provinsi Jawa Timur yang kita gulirkan ke merata ke seluruh kabupaten kota. Jadi kita punya prinsip pemerataan gitu ya. Rata, merasakan semua. Merasakan semua gitu loh, karena kita di provinsi, sehingga kabupaten kota harus menerima jatah yang sama. Maka tergantung kabupaten kota, Basnas yang ada di kabupaten kota, apakah mereka aktif di dalam mengajukan permohonan ataukah tidak. Karena di antara kabupaten kota ada yang tidak aktif gitu loh ya. Entah itu karena SDM-nya kurang mumpuni, entah karena males gitu ya, sehingga tidak mengajukan. Tidak mengajukan program ya. Kalau tidak mengajukan, maka kita tentu tidak tahu kalau dia butuh apa gitu. Berarti tergantung sama Basnas di tiap kotanya. Di tiap kabupaten kota. Semakin aktif mereka untuk bisa mengajukan program yang ada di Jawa Timur, insya Allah akan kita kucurkan dan kita layani. Baik, Masya Allah, luar biasa ya, karena pengajuan ini adalah sebagai dasar untuk kita mengeluarkan program itu. Kalau mereka mengajukan ternak kambing, ya kita kucurkan ternak kambing. Kalau mereka mengajukan rombong, ya rombong. Kalau misalkan sekali pengajuan ada 3 program yang diminta, ya kita kasih. Oh gitu ya. Iya, misalkan bedah rumah, ternak kambing, misalkan kemudian ada rombong yang diminta, ya kita kasih. Ya karena memang mereka itu adalah mustahik kita, Provinsi Jawa Timur gitu loh ya. Betul ya. Iya, maka bantuan-bantuan yang kita kucurkan ke daerah-daerah itu harus melalui Basnas yang ada di kabupaten kota. Baik, belum lagi nanti bicara beasiswa. Oh iya, masih ada beasiswanya juga. Iya, beasiswa SKSS, satu keluarga satu sarjana. Dan beasiswa SMA gitu ya. Masih banyak lagi program yang lain. Ada lagi fakir. Di daerah-daerah itu banyak sekali orang yang hidup sebatang kara. Hidupnya sebatang kara, jadi dia tidak punya sanak, tidak punya saudara, ya, tidak punya keluarga, tinggalnya ngampung di orang-orang yang memang punya hati nurani lah untuk memberikan tumpangan gitu ya. Itu mereka hidup yang sebatang kara itu kita bantu untuk kehidupan mereka dalam 1 bulan itu 600.000. Cuma harus memenuhi kriteria. Kriterianya yang pertama, usianya harus di atas 60 tahun.
Usia harus di atas 60 tahun. Yang kedua, dia tidak punya penghasilan. Wis gak iso kerja, gak duwe pensiunan gitu. Karena usianya sudah tua dan tidak punya sanak saudara. Nah, orang-orang inilah yang diusulkan oleh Basnas Kabupaten Kota ke Basnas Jawa Timur, gitu ya. Nah, berapa jumlah yang bisa diusulkan? Kalau untuk tahun yang lalu itu rata-rata 20 orang masing-masing kabupaten kota. Nah, untuk saat ini sudah banyak yang meninggal. Dari masing-masing kabupaten kota itu ada yang meninggal 1, ada yang meninggal 2, sehingga jumlahnya agak berkurang sekarang. Ya, itu kita kasih santunan 600.000 setiap bulan. Untuk biaya hidup mereka. Karena memang sudah tua, tidak punya penghasilan gitu ya. Hidupnya numpang ya gitu loh. Nah, ini yang orang-orang ini terdeteksi dan oleh Basnas daerah. Oleh Basnas daerah dan mereka dicatat. Ada yang punya KTP, ada juga yang tidak punya KTP, tidak ada masalah. Iya. Kalau nggak punya KTP juga bisa. Tidak ada masalah. Yang memenuhi syarat. Iya, itu tadi. Jadi ya dia hidup sebatang kara, sudah tua dan tidak punya penghasilan. Sampai kapan kita kasih 600.000 setiap bulan sampai mati? Sampai mati kita kasih seperti itu terus. Dan kita transfernya itu ke Basnas daerah. Jadi misalkan di Lumajang ada 15 orang. Kita transfer setiap bulan, awal bulan itu 600.000 kali 15. Kita transfer ke Basnas Lumajang. Nah, nanti dari Basnas Lumajang inilah yang memberikan secara langsung ke orang-orang 15 orang ini. Ya, ada fotonya, kemudian fotonya dikirim ke kita sebagai biar ada laporan. Buktinya Masya Allah. Baik. Di samping itu, untuk bisa mengetahui kepastiannya, setiap 3 bulan sekali kita terjunkan tim survei, monitoring dan evaluasi. Untuk ke daerah-daerah memantau itu. Kira-kira rumahnya jadi apa enggak, jadinya seperti apa gitu loh. Rombongnya jadinya seperti apa, dipakai atau tidak. Termasuk orang yang sebatang kara ini disurvei juga, dimonitoring dan evaluasi, kira-kira wong iki pantes gak oleh nek wong iki wis enom wedok maneh misale. Masya Allah. Nanti bisa dicek. Baik Yai, langsung saja kita menuju ke materi kita. Dan dulur muda juga bisa berkesempatan untuk berinteraktif bersama kami di 081234939390. Atau Anda juga bisa mengikuti talkshow kita pada hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor. Baik dulu El Victor, mari kita simak pencerahan pada sore hari ini dalam program Talkshow 4 Mata bersama Basnas Provinsi Jawa Timur. Monggo Yai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Dulur El Victor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita sekalian. Allah masih memberikan nikmat umur panjang kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas mulai tadi pagi sampai sore hari ini.
Tentu mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dulur El Victor yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada, 2 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada hari Ahad ya, tanggal 17 Agustus 2025. Nah, kebetulan hari kemerdekaan kali ini adalah yang ke-80 tahun ya. 80. Jadi Indonesia ini sudah merdeka selama 80 tahun. Nah, bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Tidak ada bedanya mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Misal Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Sehat ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat ini? Ya tentu kesehatan kita ini harus kita pergunakan. Yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sholate dilakoni, utamanya sholat fardunya maupun yang sholat sunnah. Nah gitu ya. Itu cara mensyukuri nikmat sehat. Itu kesehatan kita harus kita pergunakan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk meninggalkan larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, minuman keras, judi, harus kita tinggalkan. Itu cara mensyukuri nikmat sehat. Jadi kesehatan kita ini harus dipergunakan untuk hal-hal yang positif, ya. Jadi di samping mengandung nilai ibadah, juga hal-hal yang positif. Apakah itu saling tolong menolong dengan sesama, gitu ya. Itu mensyukuri nikmat sehat. Ketika ada kerja bakti di lingkungan RT RW, kita juga ikut bersama-sama karena kita sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kerja bakti. Nah, itu cara mensyukuri nikmat sehat seperti itu. Demikian pula dengan nikmat misalkan rezeki gitu ya, duit misalkan, atau uang atau kekayaan. Pergunakan kekayaan kita, uang kita itu di jalan Allah. Pergunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, gitu ya. Jadi menggunakan harta kekayaan di jalan Allah itu salah satunya adalah tidak meninggalkan mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau sudah mencapai nisab, maka zakat ini karena merupakan kewajiban, ya harus dikeluarkan. Ini cara mensyukuri nikmat yang berupa harta kekayaan. Pergunakan harta kita di jalan Allah, pergunakan harta kita untuk hal-hal yang positif. Dan jangan sekali-kali menggunakan harta kekayaan di jalan yang dilarang oleh Allah. Itu cara mensyukuri nikmat yang berupa harta kekayaan. Jangan sampai dibuat main. Jadi tambah akhirnya tagai tombok aja misalnya. Itu namanya menyalahgunakan nikmat dari Allah itu loh. Nah, nikmat kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam pembukaan undang-undang itu dengan berkat rahmat Allah. Ya, artinya tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin kita bisa merdeka, gitu loh ya. Kita ingat pertempuran tanggal 11
10 November ya. 10 November, nggih, ya. 10 November yang kita kenal dengan Hari Pahlawan itu ya. Nggih. Itu kalau dinilai dilihat dari akal gitu ya. Nggak mungkin bangsa Indonesia ini bisa menang, utamanya arek-arek Surabaya menang melawan sekutu itu nggak mungkin. Karena apa? Karena persenjataan kita pada saat itu amat sangat minim sekali. Kalau dibandingkan sama lawannya. Kalau dibandingkan dengan senjata yang dimiliki oleh sekutu, baik itu Inggris, Jepang, ya kan, maupun India, gitu ya. Nggak mungkin, menurut akal nggak mungkin, gitu loh. Karena mereka punya senjata berbagai macam jenis dan bentuknya. Ada kapal perang, ada pesawat tempurnya, ada tanknya, ada meriam, gitu ya, ada bomnya, ada granat, macam-macam lah. Yang lebih kuat, iya, lebih canggih mereka. Kita tidak punya apa-apa karena kita baru merdeka. Jangankan beli senjata, untuk beli makanan aja susah gitu loh. Iya. Pada saat itu memang tentara juga masih belum terbentuk. Iya, kalau toh ada terbentuk tentara yang masih sangat minim sekali. Sehingga kalau dinilai dengan akal manusia, maka pada saat itu kita sudah kalah gitu ya. Karena persenjataan kita hanya bambu runcing. Hanya bambu runcing. Nah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu 10 November itu sekutu bisa kita kalahkan, bisa kita usir gitu ya. Ya, dan ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perang Badar yang antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat itu memang perang Badar ini yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah jumlahnya hanya 313. Sementara orang-orang kafir jumlahnya 1000. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Yang sedikit ini, yang umat Islam ini persenjataannya juga minim. Sementara orang-orang kafir ini lengkap gitu loh, perang Badar. Menurut akal kalah umat Islam. Iya. Tapi karena Rasul Muhammad SAW mengadu, memohon dan berdoa kepada Allah, wahai Allah Gusti, kalau di perang Badar ini kami kalah Gusti, selesailah agamamu wahai Gusti. Agama Islam tidak akan berkembang Gusti kalau kami kalah di perang Badar ini. Gitu loh. Sehingga doa Kanjeng Nabi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah dengan cara Allah mengutus 1000 malaikat untuk membantu pasukannya Kanjeng Nabi, pasukan umat Islam. Iya. Bi alfim minal malaikati murdifin, itu di Al-Qur'an jelas itu. Allah mengutus 1000 malaikat untuk membantu pasukan Rasul Muhammad SAW. Nah, sehingga dengan bantuan bala tentara malaikat ini, ya tentu orang-orang kafir ini kalah. Iya, artinya apa? Mereka itu satu dengan yang lain sama-sama heran, loh. Iki koncoku gak ono apa-apa kok moro-moro mati. Moro-moro mati gitu loh. Gak ketok karena yang memukul itu malaikat. Dipukul di belakang kepalanya itu ya. Punuk ya. Fadriku fadribu fauqal anak. Fauqal anak ya no punuk itu ya. Jadi dipukul sampai malaikat ya langsung mati dia. Teman yang lain yang menyaksikan heran, lu. Kok mati gak ono apa-apa iki koncoku. Akhirnya begitu tinggal separuh melarikan diri. Wedi. Kalau menurut akal itu enggak mungkin ya. Puasanya Masya Allah. Nah, itulah yang terjadi pada 10 November 45. Masya Allah. Jadi Allah menurunkan bala tentara dari malaikat yang kita tidak bisa melihat gitu loh. Berapa ribu malaikat yang diturunkan oleh Allah. Iya. Sehingga ketika saat itu banyak sekali tentara arek-arek Surabaya ya yang sudah digembleng oleh para kiai-kiai itu ditembak itu tidak makan. Dibacok itu tidak makan gitu loh. Iya, di meriam juga tidak makan juga. Wah, makanya Jepang itu Masya Allah heran gitu ya, heran. Wah, ini makanya kebal gitu betul. Otot kawat balung wesi. Iya, Masya Allah.
sehingga mereka lari ya, bisa dikalahkan oleh kita, dan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu melalui doanya para kiai, para ulama, melalui wirid-wiridannya para kiai, para ulama, hizib-hizibnya para kiai, para ulama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doanya Rasulullah di perang Badar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemerdekaan ini adalah nikmat rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Luar biasa ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, kita kan punya kebiasaan malam tirakatan. Malam tirakatan. Malam tirakatan itu insya Allah ya besok malam lah, Sabtu malam Minggu lah, ya kan? Sabtu malam Minggu malam tirakatan. Nah, sayogyanya di malam tirakatan itu harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh ya. Jangan sekali-kali diisi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Iya, ini benar ini. Saya banyak sering menyaksikan di malam tirakatan itu banyak sekali di lorong-lorong, di gang-gang maupun di pinggir-pinggir jalan yang ada sound sistemnya. Itu juga dibarengi dengan permainan judi, juga dibarengi dengan minuman keras. Ini cara bersyukur yang bagaimana kalau seperti ini? Bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah melakukan kemaksiatan. Ini yang perlu kita evaluasi di dalam pelaksanaan malam tirakatan itu. Gitu loh. Ya kalau hanya sekedar main remi, main domino sebagai hiburan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai taruhan, apa ya? Totoan. Apa itu ya? Jangan pakai uang gitu ya. Ya, yang penting jangan sampai pakai uang lah, gitu loh. Kalau aja sekedar main sekak, main catur, monggo saja. Sing penting gak ono omben-ombenane, gak ono mabuk-mabukane, ngono lho. Iya kan? Ya, jadi seperti itu yang harus kita evaluasi bersama-sama. Bagi dulur-dulur yang sudah bagus cara pelaksanaan malam tirakatan, monggo dilanjut. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, entah itu diisi dengan istighosah, diisi dengan pengajian, tahlilan atau apa saja hal-hal yang positif, monggo dilanjutkan. Tapi bagi dulur-dulur yang masih melakukan malam tirakatan dengan bermaksiat kepada Allah, monggo kita evaluasi lagi, kita berpikir lagi bahwasanya bersyukur itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang positif. Itu namanya cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Iya, ini dalam satu hal ya, malam tirakatan. Belum lagi dalam hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan dan betul evaluasi dari kita masing-masing. Masya Allah. Baik ya, penjelasannya sangat luar biasa. Ini motivasi untuk melakukan kemerdekaan ini dengan kegiatan positif. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya. Baik Yai, Masya Allah. Baik Yai, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Ya, monggo silakan. Mari kita bacakan terlebih dahulu. Ya. Nah, ini Yai. Assalamualaikum Yai, ini dari Bu Laila di Pandaan Yai. Bu Laila di Pandaan, matur nuwun partisipasinya Bu Laila. Mungkin masih Mbak ya ini. Oh iya, Mbak Laila nggih. Ngapunten Yai, izin bertanya, fenomena bendera One Piece ini kadang lucu, tapi ada juga yang memanfaatkannya untuk bahan ejekan atau candaan berlebihan. Apakah mensyukuri kemerdekaan itu juga berarti menjaga simbol dan momen kemerdekaan dari hal-hal yang bisa merendahkan maknanya, Yai? Ya. Secara otomatis ya, otomatis kalau itu simbol-simbol negara,
itu ya harus kita hargai, harus kita hormati. Nggih. Lambang negara Pancasila itu harus kita hargai, harus kita hormati. Ketika kita menemukan lambang negara Pancasila itu tergeletak di lantai misalkan, alangkah baiknya kalau kita ambil itu, kita taruh di tempat yang sebenarnya, gitu loh ya. Termasuk bendera. Itu bendera Sangsaka merah putih, itu simbol negara kita. Jadi harus kita hormati, gitu loh ya. Iya, jangan sampai diinjak-injak. Ya kalau memang ada bendera merah putih tergeletak di jalan misalkan di lantai, harus kita ambil itu, kita lempit sing api, kita taruh pada tempatnya. Kalau tidak dikibarkan. Bentuk gitu penghargaan ya. kita ya. Bentuk penghargaan kita kepada Sangsaka merah putih, karena itu adalah lambang negara. Sebagai warga bangsa Indonesia ya harusnya punya empati gitu ya. Kalau memang melihat bendera kita berada di tempat yang tidak semestinya. Tapi fenomena sekarang ini kayak ada bendera yang bendera hitam itu ya, yang ada gambar tengkorak gitu ya, yang lagi beredar viral gitu. Itu kan gimana ya tanggapannya? Ya, kalau bendera itu adalah merupakan mainan misalkan, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting jangan sampai tingginya itu melebihi tingginya merah putih. Dimanapun dikibarkan jangan sampai melebihi tingginya merah putih. Dulu ketika almarhum Gus Dur jadi presiden gitu ya, itu kan Papua itu ingin merdeka gitu loh ya. Kemudian ingin mengibarkan bendera Kejora apa gitu ya di sana itu ya. Nah, ketika Gus Dur datang ke sana, Gus Dur datang ke Papua sana, mereka ada yang mengusulkan untuk pengibaran bendera, dipersilakan sama Gus Dur. Silakan aja dikibarkan bendera Kejora, benderanya Papua, tapi jangan melebihi dari bendera merah putih. Harus di bawahnya bendera merah putih. Tetap merah putih harus di atas. Bintang Kejora ya di bawahnya. Silakan kibarkan saja. Maka Gus Dur pada saat itu memang diterima di masyarakat Papua sana gitu ya. Nah, karena tidak menolaknya. Iya, tidak menolak pengibaran bendera. Nah, kalau memang ada bendera hitam gambar tengkorak ya nggak ada masalah. Yang penting tingginya jangan sampai melebihi tingginya Sangsaka merah putih. Luar biasa. Terima kasih. Ya itu kan bendera mainan itu. Iya, karena banyak yang memakai juga. Iya, anggap saja itu bendera mainan. Baik, Yai. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Monggo, silakan. Assalamualaikum Yai, ini tidak disebutkan namanya. Iya, tidak apa-apa, silakan aja. Laki perempuan sama saja. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita bicara mensyukuri kemerdekaan, kan seharusnya merdeka juga dari hal-hal yang merugikan orang lain. Tapi sekarang tiap perayaan 17-an sound horeg ini dibunyikan keras sampai malam. Nah, bikin orang tua dan bayi di rumah ini jadi terganggu. Nah, menurut Abah Yai bagaimana cara kita mengarahkan perayaan agar tetap meriah tapi nggak merugikan kesehatan warga? Ya, jadi beberapa hari yang lalu Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, bersama dengan Kapolda Jawa Timur juga Pangdam 5 Brawijaya sudah mengeluarkan peraturan terkait sound system. Jadi di situ ada beberapa penjelasan di mana sound system ini yang diperbolehkan dan di mana yang tidak diperbolehkan. Lintasannya ya. Termasuk kerasnya suara itu itu saya kurang paham ya. Kalau melebihi dari 120 gitu loh. BZ atau apa? Iya, itu sama sekali tidak diperbolehkan karena itu bisa mengganggu warga masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu, ketika malam 17-an yang di mana-mana itu ada sound systemnya dan berbagai macam, ada besar, ada kecil, ada yang sedang. Kalau memang sekiranya sound system itu bisa mengganggu ketentraman warga di sekitarnya, maka suaranya harus dikecilkan.
bukan. Iya. Jadi melihat harus bisa mengerti dan mengetahui situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat masing-masing. Kalau sudah di atas jam 10 malam misalkan, wis wayahe wong turu, yo kudu dipateni. Biar gak cek sound. Nah, gitu loh ya. Jangan saya naik dewe gitu loh. Jadi memang ini cara mensyukuri kemerdekaan itu ya seperti itulah, tepo seliro, saling mengerti dan memahami antara warga yang satu dengan yang lain. Jangan karena alasan wis gak apa-apa iki setahun sepisan ae misal. Jangan sano sing duwe anak bayi gak esok turu iki lho, sano ngono lho, ya kan. Usume wong tuwek-tuwek wis wayahe turu, gak iso turu karena belebegan sepikano, sone kegeden misale. Nah, itu yang harus kita perhatikan secara seksama, gitu loh ya. Ya, jadi seperti itu. Baik, ya, kita harus mengerti dan memahami lingkungan sekitar kita. Lek panjene lingkungane gak ono masyarakat, misalnya ono tengah sawah misale, yo gak apa-apa sampai malam sampai subuh gak masalah sampean. Yang penting tidak mengganggu ketentraman, kebisingan ya orang lain. Karena kehidupan kita juga berdampingan sama orang lain. Oh pasti ya. Baik ya. Itu ya. Ya, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Satu pertanyaan lagi. Monggo silakan. Baik ya, ini pertanyaan dari Pak Farhan dari Sidoarjo. Oke, Pak Farhan Sidoarjo, matur nuwun partisipasinya Pak Farhan. Ngapunten ya, izin bertanya. Kita ini kan sudah merdeka selama 79 tahun. Ya, 80 tahun lah ya. Mau 80 ya. Tapi masih banyak masyarakat yang hidupnya ini susah. Nah, kalau kita mau mensyukuri kemerdekaan, apakah cukup dengan ikut lomba dan upacara atau kita juga harus terlibat aktif nih membantu sesama dan di sini peran Basnas ini seperti apa? Ngoten ya jawabnya. Ya, jadi kalau yang ditanyakan adalah peran Basnas ya, baik di kabupaten kota maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Peran Basnas itu adalah membantu pemerintah di dalam mengentaskan warga masyarakat dari garis kemiskinan. Membantu pemerintah di dalam mensejahterakan warga masyarakat melalui dana yang dihimpun ya melalui zakat ini. Itulah ya. Nah, insya Allah kalau memang di seluruh Jawa Timur ini seluruh ASN yang ada di level provinsi ya, ASN yang ada di level provinsi, kalau memang semuanya membayar zakat atau infak atau sodako, ini potensinya dalam 1 tahun kita bisa mengumpulkan 120 miliar. Masya Allah. Dalam 1 tahun kita bisa mengumpulkan 120 miliar itu di level Jawa Timur. ASN yang berada di naungan provinsi. Kalau ASN yang berada di naungan kabupaten kota itu bayar zakatnya ke Basnas kabupaten kota. Nah, potensi Jawa Timur ini kalau ASN-nya bayar semua zakat, infak dan sodako itu 120 miliar. Itu kalau bayar semua. Kalau bayar semua. Nah, sampai hari ini memang kita masih perlu kerja keras agar beliau-beliau para ASN ini sadar untuk bisa mengeluarkan zakatnya melalui Basnas gitu ya. Jadi sampai hari ini kita masih mampu mengumpulkan 52 miliar dalam 1 tahun. 2024 kemarin kita mengumpulkan 52 miliar. Artinya masih di bawah di bawah separuh lah. Kalau kita 60 miliar saja itu sudah separuhnya dari dari apa yang kita targetkan gitu ya. Ini masih 52. Artinya apa? Masih banyak ASN yang di bawah naungan Provinsi Jawa Timur ini yang mengeluarkan zakatnya masih belum melalui Basnas provinsi. Nah, kita terus berupaya berikhtiar agar mereka bisa mengeluarkan zakatnya melalui Basnas Jawa Timur. Insya Allah 120 miliar kalau terpenuhi akan
terasa manfaatnya, membantu pemerintah mengangkat kemiskinan, membantu pemerintah mensejahterakan warga masyarakat. Jadi itu peranan Basnas. Masya Allah, luar biasa. Pak Farhan, nanti Pak Farhan berarti meskipun dengan kemerdekaan ini kita cara mensyukurnya mengikuti lomba-lomba gitu enggak? Ya tidak ada masalah, itu kan kegembiraan kan. Iya, warga masyarakat harus gembira lah. Memeriahkan. Memeriahkan, iya. Baik ya, ini masih ada beberapa pertanyaan, namun sudah pukul 4:50. Ya, cuma dengan catatan lomba-lomba yang boleh diikuti itu adalah lomba-lomba yang tidak membahayakan pada diri sendiri. Iya kan? Misal kalau lomba panjat pinang itu amat sangat berbahaya itu. Jadi kalau jatuh dari ketinggian 10 meter, ya legrek balungnya. Jadi menyesuaikan kemampuannya juga ya, jadi lomba-lomba yang sekiranya umum saja. Iya, sekiranya ya membahayakan diri sendiri ya. Jangan diikuti dan jangan diadakan. Ya nek kelereng misalnya kau popo lah, tarik tambang kau popo. Ala-ala bernostalgia. Iya, lari karung ya kau popo, gitu loh. Jadi lomba-lomba yang sekiranya enjoy, bergembira gitu ya, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Ya. Baik Yai, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih banyak Yai. Baik Dulur El Victor, luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini bersama Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Dr. Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI, dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan mudah-mudahan materi yang kita dapatkan sore ini mendapatkan manfaat Yai. Amin. Baik Yai, sebelum kita tutup, mari kita doakan terlebih dahulu, monggo Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Wa aqlan kamila wa qalban munawwara wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa amalan maqbula wa du'a mustajaba wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa na'iman muqima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Yai, mugi-mugi sama-sama. Sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.